Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk pada hari tasyrik yang pertama. Nanti insyaallah 12 kedua, ke-13 hari ketiga yang disebut dengan hari mengagungkan Allah dengan bertakbir. Tapi ada sebagian orang yang membid'ahkan takbir setelah salat. Katanya tak boleh bertakbir setelah salat. Okey, kalau tak bertakbir setelah salat, bertakbir setelah doa, apa salahnya? Umar bin Khattab masuk ke pasar. Masuk dia ke pasar kota Madinah, dan Umar pun bertakbir di pasar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika beliau bertakbir, diikuti oleh semua pedagang di pasar kota Madinah, sampai mereka merasa bergetar bumi saat itu. Nabi tak pernah membuat. Tak pernah Nabi masuk ke pasar bertakbir. Umar berbuat. Dan pada hari nahar, waktu Umar melaksanakan haji setelah Nabi SAW meninggal, di Mina, Umar bertakbir di tengah orang ramai. Ini makna mengagungkan Allah tak hanya sendiri. Begitu juga andai ada saudara kita yang sakit, lalu dia salat di rumah sendiri atau di rumah sakit, dia pun juga bertakbir. Kapan waktunya terserah. Lalu tidak ada pengecualian setelah salat atau sebelum salat. Yang penting mengagungkan Allah. Karena hari-hari ini disebut dengan yaumu aklin wa syurbin wa zikrin. Hari makan, hari minum, dan hari zikir. Maka tak boleh puasa, maka kita makan, minum, dan disuruh bertakbir mengagungkan Allah SWT, baik sendiri maupun berjamaah. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan tafsir surat yang kedua, juz 30. Karena 3 tatap muka sebelumnya kita sudah selesaikan surat An-Naba. Hari ini masuk surat yang kedua, juz 30, surat An-Nazi'at. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Nazi'at diambil dari kata naza'a, mencabut dengan keras. Makanya dalam Quran ada disebut wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Nanti kami cabut dari dalam hati mereka itu ghil, hasad. Orang yang masuk ke dalam syurga itu tak ada lagi hasad dalam hatinya. Kenapa tak ada? Dicabut Allah Ta'ala. Wa naza'na, dicabut seperti orang mencabut duri dari kaki, demikian kerasnya. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, kami cabut. Lalu kemudian apa makna nazi'at di sini? Makna nazi'at di sini malaikat pencabut nyawa. Allah Ta'ala bersumpah wan nazi'ati gharqa, demi para malaikat pencabut yang mencabut dengan keras. Malaikat itu mencabut nyawa, ada yang mencabut dengan keras, ada yang mencabut dengan lembut. Ada dicabutnya dengan keras. Itulah ketika Nabi SAW Isra Mi'raj berjumpa dengan beberapa orang yang sudah lama meninggal dunia. Lalu Nabi mau menceritakan bagaimana rasanya mati. Kalau Nabi yang bercerita, mungkin orang akan mengatakan Nabi kan tak pernah mati, tak pernah merasakan mati. Lalu bagaimana sakitnya? Ada yang ditanya bagaimana rasanya, dia katakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ada yang ditanya bagaimana rasanya, seperti tebasan pedang di tempat yang sama diulang berkali-kali. Ada yang ditanya bagaimana rasanya, seperti sakitnya duri yang tumbuh. Duri ada tumbuh ke bawah, ada duri itu tumbuh dia ke atas, masuk ke dalam kulit, ditarik dari daging yang basah, dicabut
duri yang tumbuh ke atas seperti mata kail, mata pancing, masuk ke dalam kulit, ditarik dari kulit yang basah dengan paksa. Wan nazi'at, demi malaikat yang mencabut dengan keras, malakul maut, malaikat maut. Allah Ta'ala bersumpah, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan tarikan cabutan yang sangat keras. Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran banyak sekali. Ada demi makhluknya, wasyamsi wa duhaha, demi bulan, demi matahari, wal qamari idza talaha, demi bulan, wan najmi idza hawa, demi bintang-bintang, wal laili idza yaghsha, demi malam, wan nahari idza tajalla, demi siang, wal asr, demi masa. Banyak sekali Allah Ta'ala bersumpah demi makhluk. Sebaliknya makhluk tak boleh bersumpah demi makhluk. Makanya kalau ada orang bersumpah demi ibuku, demi ayahku, tak boleh, haram. Dia mesti bersumpah demi Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Ini beda wallahu dengan wallahi. Wallahu dan Allah. Wallahi, demi Allah. Setelah huruf qasam yang 3 itu baris bawah. Wallahi, tallahi, billahi. Setelah itu barulah dia sumpah. Maka orang bersumpah demi Allah. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah demi makhluknya? Karena Allah bersumpah demi makhluknya itu untuk menunjukkan keagungan dirinya. Demi ini. Sedangkan kita bersumpah demi Allah menunjukkan keagungan Allah. Allah Ta'ala bersumpah demi makhluknya untuk menunjukkan keagungan dirinya. Demi malam, aku yang menciptakan malam itu. Wasyamsi, demi matahari, aku yang menciptakan matahari itu. Wal qamari, demi bulan, aku yang menciptakan bulan itu. Wan najmi, demi bintang, aku yang menciptakan bintang-bintang itu. Nah, sekarang Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut dengan keras. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut, menarik, mengeluarkan nyawa, mengeluarkan roh dari dalam jasad dengan keras. Tapi ternyata tak semua dicabut dengan keras. Ada yang dicabut dengan lembut. Dan malaikatnya sama, malaikat pencabut nyawa, tapi sifatnya. Jadi nanti jangan dikatakan ada namanya malaikat nazi'at, ada namanya malaikat nasyitat. Ini sifat. Seringkali orang menyebut sifat itu dia sebut nama. Ada malaikat namanya kiraman katibin. Itu tak tepat, karena itu bukan nama, itu sifat. Kiraman inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat penjaga. Kiraman katibin, kiram sifatnya mulia, katibin kerjanya menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka itu tahu apa yang kamu lakukan. Bukan nama, bukan malaikat kiraman, malaikat katibin, bukan malaikat nazi'at, malaikat nasyitat. Sifatnya namanya malakul maut. Sifatnya ada yang mencabut dengan keras, ada pula yang mencabut dengan lembut. Siapa yang dicabut dengan keras? Orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Maka itulah azab pertama yang dia lakukan. Akan disusul dengan azab selanjutnya, azab kubur, azab akhirat, khalidina fiha abada. Tapi dari matinya sudah ada. Tapi ada pula orang-orang yang Allah Ta'ala bersumpah demi sifat malaikat itu, dia mencabut dengan lembut. Wan nasyitati nashta, demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan lembut. Kalau yang keras itu diumpamakan seperti mata kail, mata tombak yang masuk ke dalam kulit yang basah, ditarik dengan keras. Yang lembut itu bagaimana perumpamaannya? Seperti embun yang menetes di daun yang basah. Malam turun embun, daun itu basah, menetes embun di ujung daun yang basah. Tanggal lepaslah dia. Lebih kurang begitulah lepasnya roh dari dalam jasad. Tapi katanya mati itu sakit, betul sakit. Tapi ada yang lebih menenangkan daripada sakitnya kematian. Karena sebelum Israel datang mencabut nyawa, datang Allah Ta'ala mengirimkan malaikat. Lalu kemudian malaikat itu pun membisikkan ke telinga orang yang akan mati itu, kata malaikat, la takhafu, jangan kau takut, wa la tahzanu, jangan kau sedih. Yang membuat rasa sakit itu bertambah-tambah karena dua perasaan, takut, sedih. Takut tak selamat azab kubur, takut
titian siratal mustaqim takut, timbangan amal takut, masuk neraka takut. Yang kedua sedih meninggalkan dunia, sedih meninggalkan harta, sedih meninggalkan anak menantu, sedih. Takut, sedih. Maka yang dua inilah penyakit orang modern yang menyebabkan stres, depresi, penyakit fisik itu berawal dari penyakit psikologis jiwa, takut, sedih. Makanya Ain Al-Qarni menulis buku Don't Be Sad, jangan sedih. Karena sedih yang keterlampauan, takut yang berlebihan, ini penyakit orang modern, menimbulkan. Makanya banyak penyakit yang fisik sebenarnya dibangkitkan oleh yang non fisik. Pak dokter, si anu itu kan tak suka betul makan santan, minumnya pun air putih, puasanya banyak. Kenapa dia tetap juga kumat darah tingginya? Faktor psikologis, Pak Ustaz. Apa maknanya? Terlalu takut, terlalu sedih. Maka ketika malaikat maut sebelum datang dulu malaikat membisikkan ke telinga itu, la takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Setelah takut sama sedihnya hilang, kosong, baru diisinya dengan kabar gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi tidak lagi bercampur aduk di dalam rasanya itu antara senang, takut, sedih. Takutnya hilang, sedihnya terbang, ketika kosong masuk kesenangan. Saat itu malaikat mencabut nyawa. Sakitkah mati? Tetap sakit, tapi tidak sesakit orang yang kacau balau hatinya tadi. Nah, begitu. Maka ketika dibuka orang penutup wajahnya, senyum. Banyak gambar-gambar orang mati senyum di Palestina, di Suriah ditampilkan. Lalu orang pun bertanya, Pak Ustadz katanya mati itu sakit. Kalau sakit kenapa orang mati senyum? Sama seperti bapak ibu menjenguk orang baru melahirkan anak, dia senyum. Katanya melahirkan itu sakit, sekian jahitan, mohon maaf. Katanya sakit, nyawa jadi taruhan. Kenapa waktu suster bidan datang membawakan bayi itu dia senyum? Sakitnya sakit, tapi ada yang mengalahkan sakit itu. Ketika dia menengok buah hatinya, menetes air matanya, tersenyum, dia cium, dia peluk hangat, dia susukan anaknya. Di mana rasa sakitnya? Sakit itu ada, tapi ada yang mengalahkan rasa sakit. Bisa Ustaz menceritakannya? Tak bisa, belum mati lagi. Gambaran yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan bisikan malaikat itu? Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Tuhanku Allah, hum mastaqamu, kemudian istiqamah. Jadi tak semua mendapatkan itu. Thumma istaqamu, orang-orang yang istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat kepada mereka. Nah, itulah kenapa kita disuruh istiqamah. Jadi kalau ada yang sakit seperti dicabut keras, ya, wan nazi'ati gharqa. Tapi ada pula yang lembut, wan nasyitati nashta. 3, wasabihati sabha. Malaikat yang turun dari atas itu kencang. Berapa kekencangannya? Kalau sepeda motor 120 km, kalau mobil 160, kalau pesawat 1000 km per jam. Kalau malaikat ini berapa? Uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Malaikat yang memiliki sayap 2, 3, 4. Dari satu sayap ke sayap berikutnya bainal masyriqi wal maghrib, dari timur dan barat. Bandingkan dengan pesawat Boeing 737. Kalau dari satu sayap ke sayap berikutnya antara timur dan barat, kira-kira kecepatannya seperti apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dibawanya Nabi Muhammad, lalu naik ke atas Sidratul Muntaha, tak sampai sepertiga malam, turun dia lagi. Siapa yang membawa? Jibril. Siapa itu Jibril? Malaikat. Malaikat diciptakan dari apa? Nur. Sedangkan setan diciptakan dari nar. Apa beda nur dengan nar? Khalaqtani min nar. Aku dari api, kata iblis. Sedangkan malaikat dari nur, cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya diukur oleh para ahli fisika modern 300.000 km per detik. Wasabihati sabha. Malaikat itu begitu cepat. Demi malaikat yang turun cepat. Kecepatan tak disebutkan Allah Ta'ala. Kita disuruh membanding-bandingkan.
Tapi apakah perbandingan itu tepat betul seperti itu? Hanya mendekati. Yang tahu hakikatnya wallahu a'lam bissawab. Fas-sabiqati sabqa, demi malaikat yang cepat, kencang dan saling lomba berlomba. Masya Allah, tak terbayangkan bagaimana malaikat yang sayapnya antara timur dan barat, yang kecepatannya kecepatan cahaya. Apa guna Allah Ta'ala menceritakan ini? Hai manusia yang kerdil, yang kecil, yang angkuh, yang sombong, yang bodoh, yang singkat umurnya, yang pendek ajalnya, kenapa sombong bukan main? Malaikat yang berani mencabut nyawa, ada yang dengan keras, ada yang dengan lembut, ada yang turun cepat kencang, ada yang punya sayap 2-3, satu sayap timur dan barat, kecepatannya 300.000 km per detik menurut perkiraan manusia. Yang begitu besarnya pun tetap juga tunduk kepada aku. Malaikat itu tak ada kerjanya lain selain bertasbih, bertahmid, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang disuruh Allah, mereka lakukan. Padahal besarnya sebesar itu, padahal kerasnya sekeras itu, padahal cepatnya secepat itu. Tapi tak angkuh sombong. Tiba-tiba makhluk yang kecil ini bukan main sombong, luar biasa. Jadi ketika kita ditampilkan ayat-ayat Allah itu, kita sedang ditunjukkan betapa kita ini tak ada apa-apanya di hadapan Allah SWT. Maka ketika Bapak Ibu membaca ayat ini, wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabaha, fas-sabiqati sabaqa. Apa yang teringat? Mengingat kematian yang sangat menyakitkan, berdoa kepada Allah supaya masuk di antara yang dicabut malaikat oleh malaikat nasyitati nashta. Dan saat itu kita sedang merasakan, aku ni tak ada apa-apanya dibandingkan malaikat yang amat sangat besar. Apa yang kusombongkan? Allah bersumpah pada ayat yang kelima, fal mudabbirati amra, demi malaikat-malaikat yang mengatur alam semesta. Oh, katanya alam semestanya diatur Allah Ta'ala. Kenapa di sini malaikat yang disebut mengatur? Allah Ta'ala maha mengatur, tapi pengaturannya itu dia limpahkan, ada kuasa dia berikan kepada malaikat untuk mengatur. Tapi mesti diluruskan, kalau tidak nanti pemahaman kita tak ada bedanya dengan orang Hindu, dengan orang Kristen. Orang Hindu memahami ada namanya Tuhan, lalu kemudian Tuhan ini mengangkat dewa-dewa. Dewa ini berkuasa, sama kuasanya seperti Tuhan. Dalam Islam tak begitu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, tapi la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Satu benih biji di alam semesta ini tak bergerak kalau tidak kena izin Allah. Lalu kenapa malaikat bisa mencabut? Allah beri kuasa. Lalu kenapa malaikat bisa menurunkan rahmat? Allah beri kuasa. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Siapa yang bisa kalau bukan kena izin Allah? Nabi Muhammad SAW bisa beri syafaat karena Allah Ta'ala kasih. Makanya ketika Nabi mengatakan la yudkhilal jannata ahadakum ma'amaluhu, tak satu pun dari kalian masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku pun tidak. Nabi ingin mengatakan aku tak punya apa-apa, aku ini diberi Allah. Ini beda dengan agama lain yang mengatakan sama dia dengan Tuhan. Oh, tak bisa. Sama Isa dengan, sama Allah Bapa dengan anak Allah dengan Rohul Kudus. Mana bisa? Dalam Islam tak bisa. Malaikat Jibril lain, Isa lain, ibunya lain, Allah lain, tak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang sama setara dengan dia. Laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang sama dengan dia. Maka menyamakan dia, itulah disebut la syarika lak, tak ada sekutu bagimu, tak ada yang sama sederajat dengan engkau. Ini mesti didudukkan. Kalau tidak nanti orang menganggap malaikat-malaikat itu anak-anak Tuhan yang diberi, yang berkuasa mengatur alam semesta. Tidak. Malaikat diberi, dipinjamkan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal mudabbirati amra, demi malaikat yang ikut mengurus, tapi ikutnya dia tidak punya kuasa mutlak, dia diberi kuasa. Kita hidup, Allah hidup, apa bedanya? Allah maha hidup, dia pemberi hidup, sedangkan hidup kita diberi, dipinjamkan. Nanti sampai masanya hidup itu ditariknya, dicabutnya. Allah melihat, kita melihat, apa bedanya? Allah maha melihat,
penglihatan kita terbatas. Allah pinjamkan penglihatan ini sampai masanya nanti penglihatan ini akan ditanyanya, kau pakai kemana? Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka dalam hal kuasa ini banyak orang kafir, dianggapnya dia berkuasa. Mana bisa? Andai ada air di depan nih, lalu kemudian kita minum. Orang tanya, siapa yang minum tadi? Kalau ada orang mengatakan yang minum itu Abdul Somad, syirik. Karena la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kuasa kecuali karena kuasa Allah SWT. Oh, kalau begitu bukan Abdul Somad yang minum, siapa? Allah yang minum. Syirik juga. Mengapa Allah pula bisa minum? Allah tak perlu minum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur, dia tak minum, dia tak makan. Lalu solusi jalan tengahnya apa? Dikatakan Abdul Somad yang minum, syirik. Karena menafikan kuasa Allah. Kalau dikatakan Allah yang minum, syirik. Karena berarti sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Lalu bagaimana? Allah Ta'ala memberikan kudrah, kuasa kepada Abdul Somad sehingga dia bisa minum. Ini salah-salah banyak orang sekarang sesat. Na'udzubillah, berzina dia. Kamu kenapa berzina? Allah sudah izin. Kalau tak izin Allah tak mungkin terjadi. Tak bergerak satu pun di atas muka bumi ini kalau tak izin Allah. Oh, ini kaji tauhid tak lurus. Allah betul semua ini atas kuasa Allah. Allah pinjamkan kuasa itu kepada engkau. Allah pinjamkan mata itu kepada engkau. Allah pinjamkan telinga itu kepada engkau. Allah berikan nyawa waktu kepada engkau. Tapi sampai masanya nanti dia akan audit. Dia minta, ini mata kemana dipakai, ini telinga kemana dipakai, ini umur kemana dipakai. Kuasa yang kupinjamkan dulu kemana kau pakai? Akal dikasih sehat, hati dikasih, Quran dikasih. Perbuatan ini haram. Haram menurut akal, haram menurut perasaan, haram menurut Quran. Lalu kau laksanakan juga, akan ada hukuman. Oleh sebab itu makna banyak orang mempelintir la haula wala quwata illa billah. Kenapa kamu tak salat? La haula wala quwata. Belum ada geraknya lagi. Gerak dari mana? Allah Ta'ala pinjamkan gerak itu. Kenapa tak digerakkan? Allah SWT kasih kita kuasa. Sampai masanya kuasa itu akan ditanya. Aku berikan kekuatan kepada engkau. Kemana kau pakai? Pagi ini ada orang punya kekuatan. Yang satu kekuatannya dilangkahkannya ke masjid, dapat pahala. Yang satu ke masjid juga, tapi bukan untuk solat, lari pagi. Tak ada. Kalau pahala karena Allah Subhanahu wa taala niatnya, tapi karena untuk lari begitu saja tak ada manfaat. Kalau untuk kesehatan habis itu nanti untuk membuat fit, produktivitas bekerja karena Allah, okeylah. Tapi kalau solat pun tidak, lari kuat, solat tidak. Masya-Allah. Maka dalam hal ini memahami malaikat mengatur, karena kalau tidak begini pemahamannya nanti sama seperti orang sobiin. Orang sobiun itu menyembah malaikat karena dianggapnya malaikat punya kuasa. Malaikat tak punya kuasa apa-apa, karena malaikat itu tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yauma tarjufur, ayat ke-6. Yauma tarjufur rajifah. Pada saat ditiupkan sangkakala pertama, bumi bergoncang segoncang-goncangnya. Bagaimana goncangnya? Goncangan 7,5 skala Richter saja sudah pusing orang di dunia ini. Bagaimana nanti kalau goncangan itu digoncangkan Allah Ta'ala segoncang-goncangnya. Satu bukit memuntahkan isi perutnya, satu gunung bergoncang, bergegar karena isinya tumpah ke atas. Orang sudah pusing. Ketika terjadi di Sibaya atau Gunung Kelut atau Gunung Merapi, atau ada gunung yang di dalam laut lalu kemudian bergoncang sehingga menimbulkan tsunami besar, orang sudah pusing luar biasa. Satu gunung meletus sampai goncangannya ke Pekanbaru, orang sudah luar biasa. Bagaimana kalau bukan satu? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bukit-bukit itu tercabut seperti bulu kambing yang ditiup angin. Tak dapat terbayangkan. Masya Allah. Yauma tarjufur rajifah. Pada saat itu bumi bergoncang. Tiupan pertama goncang segoncang-goncangnya. Dalam ayat lain dikatakan wataran nasa sukara. Kau tengok, kau lihat manusia itu seperti mabuk bergoncang di atas bumi.
Wa ma hum bisukara, mereka bukan mabuk, walakinna azaballahu syadid, tapi azab Allah saat itu amat sangat keras sehingga orang bergoncang seperti bagaimana bapak ibu menengok orang mabuk bergoncang. Mereka bukan mabuk, kata Allah. Wa ma hum bisukara, mereka tak mabuk, walakinna azaballahu syadid. Gunung-gunung seperti bulu kambing ditiup angin. Kalau gunung seperti bulu kambing ditiup angin, lalu kita ini seperti apa saat itu? Sombong jugakah lagi? Malaikat yang begitu besar, hebat, kencang, cepat, malaikat yang mengatur alam semesta, ditiupkan satu tiupan sangkakala bumi bergetar, hancur, lebur, masih juga sombong? Tatsma'uha radifah. Ayat yang ke-7. Setelah goncangan pertama, tiupan pertama, disusul dengan tiupan yang kedua. Pada saat itu bagaimana keadaan hati? Ayat yang ke-8. Qulubun yawma idzin wajifah. Hati dalam keadaan amat sangat ketakutan. Jadi yang pertama kali efek yang dirasakan orang pada saat itu adalah takut. Di mana letak takut? Di dalam hati. Maka kalau sudah hati takut, apa yang terjadi? Macam-macam. Kalau pernah bapak ibu menengok orang muntah-muntah, tiba-tiba maaf cakap na'udzubillah, buang air kecil tak berhenti, atau sampai pada tingkat yang lebih tinggi menceret, sampai kepada tingkat stres tingkat tinggi. Di mana letaknya? Kacau di dalam. Kira-kira bagaimana keadaan saat itu? Tak terbayangkan bagaimana kan. Sampai-sampai wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Semua yang mengandung anak kontan melahirkan anaknya. Tingkat stres paling tinggi, paling-paling buang air kecil. Di atas itu sakit perut. Tapi untuk keguguran tentu ada sebagian. Tapi ini bukan sekedar itu. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Semua yang mengandung, semua lahir kontan saat itu. Karena tingkat ketakutan yang luar biasa. Qulubun yawma idzin wajifah. Pada saat itu hati sampai ke tingkat takut yang luar biasa. Lalu efek dari rasa takut itu semua fisik merasakannya. Di antara salah satunya mata. Mata yang disebutkan di sini. Absaruha khashi'ah. Mata tunduk. Tak dapat menengok ke atas. Saat ini setakut-takutnya orang petir, anak kecil sekalipun tetap takut dia dengan petir, dia tengok mana suara petir. Angin puting beliung, orang tetap juga penasaran mana dia. Ingin dia menengok rekamannya. Ini absaruha khashi'ah. Tatapan mata tunduk, tak takut. Sehebat-hebatnya azab zaman sekarang, atau ada orang tetap juga ingin penasaran mana rekamannya. Dicarinya di YouTube. Mana kemarin kejadian tsunami itu? Katanya menakutkan. Tapi banyak orang ingin tengok. Tapi azab yang ini lain dari yang lain. Bagaimana? Ayat ke-9. Absaruha khashi'ah. Pandangan tatapan mata tunduk, terpejam, takut untuk menyaksikannya. Karena hati sudah sedemikian takut, maka mata pun tak lagi sanggup untuk melihat. Tak terbayangkan oleh manusia zaman sekarang. Ayat yang ke-10. Yaqulun, saat itu mereka pun berkata. Apa kata mereka? A inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami akan dikembalikan kepada awal dulu? Kami yang sudah mati masuk ke dalam tanah lalu dibangkit. Mungkin tak kami lagi mardudun. Asal kata mardud ditolak, makanya disebut amal itu ditolak, artinya dibalikkan lagi seperti semula. La mardudun, apakah kami yang sudah mati-mati ini nanti bisa hidup tegak kembali? Bagaimana dengan daging kulit yang sudah dimakan cacing tanah? Bagaimana dengan tulang belulang yang sudah putih bahkan sebagiannya rapuh bercampur dengan tanah? Bagaimana dengan orang yang sudah mati ratusan ribuan tahun yang lalu? A'inna lamarduduna fil hafirah. Keadaan orang yang mati itu bagaimana? Ayat 11. A'idza kunna 'idhaman nakhirah. Padahal kami adalah sudah menjadi izam, tulang-tulang yang hancur, berkeping, menyatu dengan tanah. Mungkin tak kami dibalikkan lagi? Mungkinkah kami akan kembali lagi? Tentu saja amat sangat mungkin. Makanya sebelum ayat ke-10 ke-11 ini, sebelum itu sudah diceritakan dulu tentang kuasa Allah. Allah tidak memaksa orang untuk menjawab, hai kamu yang ragu pada kematian, kamu akan kuhidupkan. Tak.
Agama Islam bukan agama doktrin, bukan agama dogma. Aku sanggup menghidupkan kamu karena aku kuasa. Kamu wajib percaya kamu akan hidup setelah mati. Allah tak begitu cara Allah Ta'ala.